Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku pada kesempatan kali ini, saya bersama satu buku, Abiku Memang Beda. Jilid 1 ini, Abiku Memang Beda, Nasihat Abiku untuk Hidupku. B. Umar Humam, penulisnya. Buku ini, seperti biasa, putu buku adalah tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan terhadap satu buku. Setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Cerita pertemuan saya dengan buku ini dulu ya. Buku ini ketemu dengan saya justru terhubung oleh seorang teman penyuluh di kantor yang merekomendasikan saya, Mas Ian ya. Mas Ian merekomendasikan saya ke adiknya atau keponakannya ya. Namanya Mas Wawan Kuswandoko. Untuk mau menawarkan buku katanya, buku bagus mas katanya. Saya kontak-kontakan dengan Mas Wawan dan dikirimkan buku ini. Saya yang terus terang di luar ekspektasi saya nggak nyangka ternyata ini buku bagus sekali. Buku Abiku Memang Beda ini ditulis oleh B. Umar Humam, dan ketika saya baca di pembukaannya itu buku ini adalah syarat kelulusan penulis untuk lulus di SD-nya Abiku katanya. Jadi anak ini, si Umar ini ya, Umar ini homeschooling. Dia belajar sendiri di rumah bersama ayahnya dan ibunya. Lalu syarat kelulusannya adalah menulis apa yang dia pelajari dalam buku ini. Jadi buku ini bukti kelulusan Umar. Masa iya gitu ya. Anak, berarti kan seusia SD kan yang dia tuliskan ini. Lalu memang mungkin intilah memancing keingintahuan saya terhadap buku ini, sehingga buku ini saya selesaikan dengan sangat cepat membacanya karena saya tertarik dalam sekali duduk, malah nggak duduk ya, sambil jalan-jalan, karena menurut saya menggoda sekali ya, bagaimana seorang anak homeschooling lulus di tingkat SD-nya, sekolah dasarnya, dengan sekolah ayah dan ibunya sendiri, abi dan uminya gitu ya. Diajarin sendiri dengan bukti kelulusannya menulis buku. Menurut saya ini sebuah tradisi literasi yang keren banget ya, karena mengikat, kalau bahasa abinya itu di sini, saya ingin bukti kelulusanmu adalah mengikat apa yang kamu pelajari, dalam satu buku. Itu yang pertama. Yang kedua, ini parenting yang dahsyat menurut saya. Hubungan antara orang tua dengan anak yang indah dari seorang, namanya ini Pak Adi Satya Laksana, tapi nama lengkapnya itu aslinya Pak Sukmono Adi ya. Dipanggilnya orang-orang Pak Adi Satya Laksana, yang dipanggil Abi oleh sang penulis, oleh Umar ya. Jadi Umar ini masih sangat muda, 12 Januari 2008, usia berapa tuh? Masih muda sekali ya. Dan ini ditulis saat dia masih di usia lulus SD. Dia sekolah kayaknya sampai kelas 2 aja nih, 2 sekolah dasar. Oke ya, kita seperti biasa, putu buku saya akan merayap perlahan-lahan, berdasarkan daftar isi, saya akan merayap ke isi bukunya. Ini jurus saya agak berbeda. Biasanya kan saya cara membaca cepat itu dengan saya duduk rapi dan menuliskan resume dalam kertas gitu ya. Ini tadi enggak. Karena saya terima buku dan saya membaca sambil hilir mudik dan menyampaikan isinya ke istri dan anak gitu ya. Dengan cara itu, tapi karena runutan bukunya nyaman, saya naruh di kepala saya tetap runut, tetap paham gitu. Jadi gini, urutannya buku itu cerita tentang tadi, ini buku apa, yaitu dari persembahan buat kelulusan SD-nya. Kemudian ada Abiku Memang Beda. Ini cerita tentang sekilas tentang abinya, dan ini memang seorang bisnismen, sehingga abinya ini mengajarkan bisnis dari sejak sangat muda. Ya. Bahkan saya agak ngena itu secara emosi ketika si Umar ini khitan, lalu abinya memanggilnya dan mengatakan, itu kelas 2 SD, Umar kelas 2 SD. Abinya udah mengatakan, kamu udah khitan, bolehlah Abi menganggap kamu sudah balik. Dan artinya Abi sudah tidak memiliki kewajiban memberimu makanan, membiayai kuliah, membiayai pendidikan dan semuanya. Jika Abi melakukannya itu hanya karena
kasih sayang Abi kepadamu. Selebihnya sebenarnya saya nggak punya kewajiban lagi gitu ya. Menurut saya ini kalimat yang indah dari seorang orang tua kepada anaknya yang dianggap sudah cukup dewasa. Kan jadinya matang kan. Bahkan kalau saya tangkap itu, ini diberikan modal 10 juta dari sejak kecil itu untuk belajar mengelola uangnya. Berarti sudah mengajarkan mengenal uang dari sejak muda. Bahkan nanti ketika saya baca kayaknya di bab terakhir ya, yang abinya itu justru mengenalkan angka itu sejak triliunan, pengenalan angka itu. Triliun, miliar, ratusan juta, sampai puluhan juta. Sudah berhenti di situ. Jadi mainnya di angka-angka besar katanya. Agar anak itu memiliki pikiran besar, mimpi yang besar gitu. Menurut saya itu sesuatu yang wow gitu ya. Itu di awal-awal. Oke, berangkat ke bab 1. Sebenarnya ini hanya terdiri dari 3 bab. Bab 1 ini adalah judul pertama di bab 1 adalah jagalah Allah. Ini seperti apa ya? Seperti dasar ya, pondasi dari sang abi ini, si Pak Adi Satya Laksana kepada seorang Umar, anaknya si penulis buku ini, bahwa kuncinya adalah kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Dan ini di sini si Umar menceritakan proses pemberian nasihat abinya itu justru di saat berkendara bersama. Jadi Umar ini sering sekali diajak abinya jalan-jalan dalam rangka bisnis ya. Itu dia mobil dia banyak bercerita tentang nasihat-nasihat yang dicatat oleh Umar dalam ingatannya dan kemudian dia tumpahkan dalam buku ini. Ya. Jadi di sini ada, ini contoh lah, saya nukil satu kalimatnya yang menurut saya indah ya. Kak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Kalau kamu ingin minta tolonglah pada Allah. Ya. Ketahuilah Kak, pertolongan Allah itu sangat dekat dan dekat dengan kesabaran. Jadi solusi itu selalu datang bersama kesulitan. Ini menarik ya. Anak sekecil itu sudah mendapatkan pondasi pemahaman dengan detail. Bahkan di sini diceritakan setelah itu dia ketemu meeting, dia tahu bagaimana meeting bisnis itu seperti apa yang harus dilakukan, mengapa orang dalam perbicaraan bisnis itu selalu berpakaian rapi dan bertutur kata yang runut. Itu tuh dari sejak kecil si Umar ini sudah mendapatkan itu. Oke, kemudian runutannya apa ya? Ya, tentang kredo. Kedua, kredo abiku. Kredonya itu sebenarnya kalau saya lihat ini saya bacakan aja kredonya, karena sebenarnya tulisan berikutnya itu menjelaskan setiap baris dari kredo ini. Kredo abiku, hidup adalah penuh kegelapan jika tanpa harapan. Menarik ya, hidup itu penuh kegelapan jika tanpa harapan. Harapan hanya khayalan jika tanpa ilmu. Jadi harapan itu dibangun oleh ilmu. Ilmu akan hampa jika tanpa kerja. Oke. Kerja tiada arti tanpa cinta. Cinta tiada arti tanpa memberi. Standar memberi adalah memberi persembahan terbaik pada yang dicintainya. Inti memberi adalah perhatian dan tanggung jawab. Ini nanti semua muncul di buku ini ya, kata-kata runutnya. Ujung dari perhatian dan tanggung jawab itu adalah pertumbuhan. Hidup adalah pertumbuhan. Bertumbuh dari harapan, ilmu, kerja, dan cinta. Saya pikir halaman ini, makanya saya langsung kasih tanda ini. Halaman ini halaman yang penting menurut dalam buku ini ya. Kredo abiku. Jadi karena nanti setelah itu di bab yang ke mana nih, bab berapa nih? Ya bab 2 dan ketiga nanti cerita tentang kredo ini. Jadi seperti penuturan atas apa itu harapan, apa itu ilmu, apa itu kerja, apa itu cinta. Semua diulas perlahan-lahan dalam buku ini. Tentu saya nggak bisa cerita detailnya ya, tapi menurut saya ini sangat bernas ya. Jadi seperti pendaman dari perjalanan si Abi ini, lalu dia ingin sampaikan kepada anaknya. Saya jadi ingat surat Luqman sih.
Mengapa surat Luqman itu diabadikan dalam Al-Quran? Luqman kan cerita seorang hikmah, ahli hikmah bernama Luqman yang mengajarkan pada anaknya. Dan kita sebagai penerima wahyu Al-Quran itu. Jadi kita kan menerima kitab suci Al-Quran. Dan di situ di dalamnya ada satu surat Luqman. Kita diajak untuk menikmati percakapan seorang Luqman. Nasihat Luqman pada anaknya. Jadi sebenarnya jangan-jangan pilar peradaban ini, inti kehidupan ini bisa bertahan itu justru dari pola parenting yang sehat. Pola percakapan orang tua dengan anak-anaknya. Seperti yang dilakukan Pak Adi Satya Laksana atau Pak Adi Satya Laksana bersama dengan Umar ya, Umar sang penulis buku ini. Ini kan percakapan yang menurut saya ketika disebarkan, ditulis dalam buku, kemudian dipercakapkan seperti kita pada kesempatan kali ini, saya pikir cara indah. Masing-masing orang tua bisa jadi akan berbeda penekanannya. Tapi pola percakapan antara orang tua dan anak ini indah sekali. Oke, itu di kredo ya. Saya pikir saya nggak cerita satu-satunya, tapi yang jelas tadi antara harapan, ilmu, kerja, cinta, itu berkelindan dalam tulisan ini. Diceritakan masing-masing seperti apa. Harapan itu seperti apa sih, kekuatan harapan. Jadi saya nangkepnya Abi ini tidak mendorong si Umar untuk ambisius, tapi jaga betul harapan. Karena harapan itu yang akan membuat kita terus tumbuh. Ada satu kalimat yang indah, saya nggak catat tapi saya nempel karena bagus sebenarnya. Kita harus punya agenda atas hidup kita. Karena jika tidak memiliki agenda, maka kita akan masuk dalam agenda orang lain. Mau kita selalu menjalani agenda-agenda orang lain gitu. Kenapa kita nggak membangun agenda kita sendiri? Kita punya rencana masa depan kita dengan jelas gitu. Lalu kita tuliskan, lalu kita menjalani semuanya ini berdasarkan rencana-rencana yang akan kita raih gitu. Agenda-agenda raih. Jika kakak sudah memiliki agenda-agenda untuk memberi persembahan terbaik kepada yang kita cintai, maka perhatikan agenda-agenda itu. Pastikan agendamu berisi perhatian dan tanggung jawab atas makhluk yang kamu cintai. Perhatian itu adalah karena ketika kamu sudah keluar dari dirimu sendiri menuju makhluk lain di luar dirimu. Sebentar ya, aku ada yang cerita tentang identitas itu di mana ya? Sorry, kayaknya ada yang bukan lompat sih. Nanti kita bicara tentang identitas, runutannya itu malah identitas. Oh, nanti di logika. Oke ya, kita tidak terlompat ya. Oke, itu masih kredo. Saya coba langsung ke percakapan pendidikan. Ya, jadi di bab ketiga adalah cerita tentang si Umar ini mempertanyakan tentang pendidikan menurut Abi. Mengapa saya dikeluarkan dari sekolah formal, justru di homeschooling? Sebenarnya pendidikan itu apa sih menurut Abi? Umar bertanya. Lalu Abiku menjawab dengan panjang kali lebar. Panjang lebar kali tinggi. Karena saking banyaknya Abi mengatakan pendidikan itu seni menciptakan kembali manusia sesuai dengan perannya di muka bumi sebagai pertanggungjawaban kepada Sang Maha Pencipta kepada sejarah manusia. Seni menciptakan kembali manusia sesuai perannya. Dan konon di sini dia kritisi bahwa pendidikan yang selama ini, nggak apa-apa lah yang disampaikan. Pendidikan yang selama ini justru institusi pendidikan yang ada sekarang ini justru seringkali mengambil harapan dari anak-anak. Menciptakan ketakutan-ketakutan pada anak didik sehingga dia kehilangan harapan. Padahal harapan itulah yang membuat dia menyala dan mengembalikan fitrah dia sebagai khalifah di bumi ini. Ini ada 3 hal penting yang dicatat oleh abinya Umar di sini. Pertama, belajar terus-menerus. Jadi belajar itu tidak boleh berhenti, terus-menerus. Jadi yang diciptakan para guru adalah membangun keingintahuan muridnya. Kedua, bertumbuh terus-menerus. Jadi ketika dia terus belajar, maka dia harus tumbuh. Satu grade tambah. Tahapan demi tahapan harus tumbuh. Dan ketiga adalah mengetahui identitas dan peran terbaiknya. Nah, ini kata identitas ini kayaknya unik ya, digarisbawahi di beberapa bab ya. Identitas dan peran baiknya. Gue siapa sih? Terus gue ngapain di muka bumi ini?
Sehingga ketika gue nanti akhirnya dihisap di sana, gue bisa ngejawab nih, gue ngomong apa gitu. Ngeri ya? Bayangkan kalau ini tuh dimasukkan ke kepala anak kita dari sejak dini, dia sudah punya mimpi besar dan dia tahu dia akan melakukan apa. Menurut saya itu wow. Wow. Nah, ada satu bab judulnya nasab dan hasab. Ini juga menarik. Hampir semuanya menarik kalau menurut saya. Nasab itu kan keturunan, hasab itu adalah achievementnya, pencapaian kita, karya terbaik kita. Jadi ketika bicara nasab, jadi Umar ini diajarin oleh bapaknya, kamu itu terlahir dari aku, Abi dan Umi. Siapa Abi dan siapa Umi? Terlahir dari Eyang. Jadi semua itu runut. Jadi menurut Abi Adi ini, abiku ini, itu kita harus paham nasab kita. Dari siapa? Karakternya orang tuaku seperti apa? Dan aku punya apa? Punya bekalan apa? Yang telah diturunkan oleh Abi dan Umiku. Bahkan, yang menurut saya itu sesuatu, saya nggak nyangka sedalam itu cara memahami nasab. Di sini disampaikan, yang turunan dari keturunanmu, nenek moyangmu ya, itu bukan hanya bakat, tapi juga penyakit. Penyakit apa aja? Itu di sini sampai ditulis. Kamu harus tahu apa aja yang kita turunkan. Ada jantung koroner, kolesterol, diabetes, tekanan darah tinggi. Gitu. Kamu harus paham. Sampai akhirnya di buku ini dituliskan, penyakit menurunnya itu apa saja. Jadi Umar ini menulis tentang apa itu kolesterol, apa itu diabetes, apa itu tekanan darah tinggi. Ya. Jantung koroner ditulis sama Umar dalam buku ini karena ini kan bukti kelulusan dia di SD abinya kan gitu. Jadi dia termasuk memahami nasabnya. Keturunanku ini sering sakit ini. Lalu apa? Apa yang harus saya jaga gitu ya. Nanti ada tipsnya setelah tahu nasab kita. Salah satu penasihat abiku ini, bangsaku Indonesia ternyata sedikit sekali menjelaskan tentang identitas dirinya. Jadi Umar ini termasuk yang mencari identitas bangsa. Ini sepertinya juga saya rasakan sih. Ketika kita mau cari, atau teman-teman deh. Teman-teman pengen tahu sebenarnya bangsa Indonesia ini kayak apa sih. Cari referensi. Ini Umar aja nemunya cuman, kayaknya saya juga sama sih. Saya baru nemu Manusia Indonesia. Bukunya Mokhtar Lubis. Kayaknya itu aja ya. Belum banyak. Atau belum, mungkin kalau saya sih belum nemu ya. Belum nemu buku yang tentang manusia Indonesia selain versinya Mokhtar Lubis. Dan celakanya kalau teman-teman baca bukunya Mokhtar Lubis, Manusia Indonesia, itu banyak kan karakter negatif. Itu banyak sekali ya. Ya kita cenderung licik, cenderung. Jadi memang, nah artinya berarti identitas kita belum dituliskan. Sementara kita harus paham sebenarnya mau seperti apa kita. Terus bermodal apa sebagai manusia Indonesia. Kalau mau bergerak itu, mengambil peran dunia misalnya. Lah kita itu sebenarnya kayak apa sih identitas manusia Indonesia itu. Nah ini si Umar kecil nih, penulis buku ini pun merasakan kegelisahan itu. Dia hanya nemu di bukunya Mokhtar Lubis. Dan ternyata isinya banyak karakter negatifnya. Oke, terus ada yang penyakit menurun dari kita diulas dan apa yang dilakukan. Nah itu dia menyebutnya New Start. New Start itu ternyata singkatan mulai yang baru ya, New Start. New Start itu nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan nutrisi, menjaga nutrisi kita. Ini solusi banget. Bayangkan ini dari anak SD loh ya, tulisannya. Nutrisi satu, yang kedua adalah exercise, berarti latihan yang terus-menerus, olahraga secukupnya ya. Water, jadi harus banyak cairan, kebutuhan cairan harus terpenuhi. Kemudian sunlight, cahaya matahari, harus berjemur, harus tetap aktivitas di luar ruangan, jangan sibuk cuma di dalam ruangan. Kemudian temperance, berarti kan temperatur ya. Takut salah saya, temperatur. Kemudian suhu berarti ya, suhu. Kemudian udara ya, udara bersih. Kita harus memastikan udara bersih. Oh, temperance maksudnya makanan terbaik yang tidak berlebihan. Jadi pas gitu ya. Jangan makan yang dilarang, jangan juga
rokok, alkohol, dan sebagainya. Kemudian air itu udara bersihnya, kita harus rajin menghirup udara ya. Kemudian istirahat, rest, istirahat yang cukup ya. Dan trust in Allah. Trust itu trust in Allah. Kita harus meyakini keimanan kita dengan Tuhan Allah. Itu New Start, versinya Umar. Nah, sekarang yang berikutnya adalah susunan ilmu pengetahuan. Jadi, kata Abi, ya, dalam ilmu, pertama yang harus kamu cari adalah 1. Bahasa. Kerennya. 2. Logika. 3. Sejarah dan geografi. Dan yang terakhir, pengalaman sebagai tanda kesempurnaan ilmu. Udah itu aja. Bahasa, logika, sejarah dan geografi, dan pengalaman. Nah, masing-masing diulas. Masing-masing diulas. Logika. Nah, ketika di logika itu, saya yang agak tak garis bawah itu ada prinsip identitas. Jadi harus identitasnya dipegang dulu. Jadi kita clear, gua di mana. Terus nanti ada kontradiksi, ya, afirmasi negasi, gitu kan. Lalu prinsip tidak ada jalan tengah. Jadi kita harus clear, jelas di titik mana. Terus reasonable, alasan yang cukup alasannya. Dan beberapa contoh silogisme. Ini sampai ditulis di sini karena memang ini kan bukti kelulusan ya. Jadi apakah benar seorang Umar memahami logika yang benar gitu ya. Di sini disampaikan contoh-contoh deduksi, induksi ya, alur berpikirnya itu disampaikan. Saya pikir ini sebuah pencerahan ya. Memang ternyata pendidikan dasar itu harusnya logika. Logika itu dari awal. Di sini setelah logika dan alur berpikir logika tadi disampaikan oleh Umar tentang logika, logical fallacy, kesalahan berpikir. Dan ini menurutku cocok banget lah sekarang ya. Di viralitas ini kan orang banyak yang salah berpikir, bias tapi jamak gitu loh. Orang berbanyak itu orang berpikir gampang generalisasi ya kan. Hoax-hoax itu lahir kan karena kesalahan berlogika. Serem ya. Di sini disampaikan ini bukti bahwa Umar memahami prinsip-prinsip logika yang benar, runutan berpikir yang benar. Begitu banyak yang bias ya. Yang celakanya kalau zaman sekarang itu kan orang yang ngerti itu cenderung menahan diri karena tahu kan, terus nggak mudah menyampaikan sesuatu. Celakanya yang kan hukumnya kan begitu emang ya, yang tong kosong berbunyi nyaring, yang nggak terlalu ngerti malah rajin ngomong. Akhirnya media sosial kita tuh penuh ucapan-ucapan logika-logika yang berantakan dan itu memenuhi percakapan kita gitu. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, nggak memiliki saringan yang pas, ya kita akan ikut terjebak dalam kesalahan berpikir, kesalahan logika, logical fallacy. Oke ya, itu dibahas di sini. Kemudian setelah logika tadi apa? Bahasa juga sama ya. Kita harus memahami bahasa karena bahasa itu pintu ilmu pengetahuan. Ya, tentu bahasa dunia yang harus kita kuasai sehingga kita bisa membaca buku, bercakap dengan orang-orang di luar sana gitu. Saya agak berat menyampaikan bahasa ini karena saya lemah di situ. Bahasa saya kayak bahasa Indonesia sama sedikit bahasa Arab dan bahasa Jawa. Yang lain kayaknya udah bahasa Inggris saya jelek ya. Tapi ini diingatkan oleh abinya Umar ini. Kemudian sejarah dan geografi. Ini juga menurut saya katanya geografi itu adalah ilmunya para raja katanya. Jadi kamu harus belajar geografi. Ketika kamu punya masalah yang cukup berat, ini nasihat abinya ya, pelajarilah sejarah. Karena ada orang yang mendapatkan peristiwa lebih berat dibanding kita. Selain itu, kita bisa menjauhi kekurangan dan mengambil kelebihan dari satu peristiwa yang sudah lama terjadi. Jadi sejarah itu gunanya. Pentingnya membaca sejarah. Ya, terus semenjak usia 11 tahun, Abi sudah mulai memberi pertanyaan yang sering diawali dengan kata mengapa. Kemudian aku pun ditanya untuk menemukan jawabannya. Sebagai contoh, saat ada peristiwa penjajahan di Indonesia, dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia dijajah Belanda dan kemudian Jepang, abiku memberikan padaku pertanyaan serius. Mengapa kita dijajah oleh Belanda dan Jepang?
Dari kecil udah ditanyain, bukan tahun ini, tanggal berapa, peristiwa ini, nggak sekedar itu. Tapi pertanyaannya, mengapa kita dijajah Belanda dan Jepang? Pertanyaan itulah yang membuat aku membuka-buka banyak buku, melihat internet, melihat YouTube misalnya. Terutama wawancara-wawancara para sejarawan. Dari satu pertanyaan itu aku harus membaca begitu banyak buku dan informasi. Tapi itu menyenanginya. Aku menyenanginya karena tidak hanya mendapatkan jawaban, biasanya aku mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tuh. Indahnya ya sekolah bersama abinya Umar nih. Jadi justru kita diajak berpetualang hanya dari satu pertanyaan. Mengapa kita dijajah Belanda dan Jepang? Oh, ternyata jawabannya kemana-mana. Dari pertanyaan Abi ini aku mengerti satu hal dari bangsaku. Sebagian besar peristiwa-peristiwa penting dicatat dalam sejarah itu karena ada agenda negara lain. Benarlah kata abiku. Jika kita tidak memiliki agenda, maka orang lain akan memberikan agenda-agendanya untuk kita. Dan salah satunya adalah penjajahan itu. Wow, ya kan? Kita jadi tersadar, oh kita dijajah ini karena itu agenda bangsa lain. Dan kita terpaksa harus masuk dalam agenda mereka. Karena kita tidak memiliki agenda sebagai satu bangsa. Dahsyat. Oke ya. Kayaknya banyak banget nih kalau dibahas. Ini udah 26 menit ya. Dan ada nasihat-nasihat setelah membaca sejarah. Kita harus memiliki jiwa penjelajah, ya, berani menjelajahi dunia. Kita harus jiwa penakluk, menaklukkan masalah-masalah besar yang ditargetkan untuk kita atasi. Dan berbaiklah pada orang miskin dan anak yatim. Temukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dipikirkan orang lain. Dengan kamu berpikir cara baru seperti itu, kamu akan terbawa dirimu mempelajari ilmu yang sedikit sekali orang mempelajarinya. Dengan ilmu itu, peran kamu akan diperhitungkan. Wow. Siap ya, menjadi orang-orang sedikit dan orang-orang sedikit tapi diperhitungkan perannya di muka bumi ini. Pelajarilah geografi negaramu terlebih dahulu sebelum kau pelajari dunia. Apa saja yang ada di darat, di tanah, dan di bawah laut. Di bawah tanah maupun di bawah laut. Di atas langit dan di bawah langit. Pelajari semuanya agar kamu mengerti apa-apa saja rahmat Allah yang bisa kamu gunakan untuk kemakmuranmu. Ini lain syakartum lazidanakum. Ya, selanjutnya kan tadi urutannya kan bahasa, logika, sejarah, geografi, dan pengalaman. Nah, berikutnya adalah pengalaman. Karena itu ya turun langsung ya. Cari guru dan buku. Guru yang tepat bisa menjawab satu masalah penting dalam belajar kita. Jadi kalau kita setelah baca buku kita perlu mencari guru yang tepat. Ya. Ketika buku itu seperti guru, tidak mungkin kamu akan mendatanginya sambil tiduran. Selain tidak beradab, juga akan menggagalkan dirimu untuk menuntaskan satu buku penuh dalam satu hari. Jadi ini ajaran bapaknya untuk baca buku dengan cara yang serius. Nggak cuma baca buku. Ini kayaknya kalau dipakai anak-anak kita keren banget ini. Ya. Akhirnya anak-anak kecil sudah membaca banyak buku. Tips-tipsnya ada yang membaca cepat, mengetik cepat, ya, bagaimana membuat laporan keuangan dengan cepat, itu tips-tips untuk menjalani. Dan ini ada ininya nih, tentang jadi pengusaha, nanti akan ditulis oleh Umar dalam buku Abiku Memang Beda jilid kedua. Wah, kayaknya saya jadi tergoda untuk menunggu ini, nanti kita bahas lagi. Rencana jilid 2 dan jilid 3 juga kayaknya sudah ada rencananya sih ya. Ya, itulah ya, diakhiri dengan satu judulnya adalah penutup. Di situ Umar menceritakan tentang rencana menulis buku jilid 2 dan jilid 3 ya. Jilid 2 rencana akan menulis tentang Abi dan kepemimpinan, jilid 3 berisi tentang makna uang dan bisnis. Jadi sudah mulai belajar bisnis. Di penutup ini juga ditulis tentang kepemimpinan dan tentang uang ya. Abi selalu mengatakan padaku bahwa bisnis itu sama dengan olahraga. Bisnis mempunyai dua inti pembahasan. Yang pertama, bisnis dengan olahraga tim. Dan yang kedua, bisnis sebagai olahraga saintifik. Atau olahraga data. Wow. Demikian. Ini buku yang dahsyat menurut saya. Saya sangat menikmati. Terima kasih Mas Wawan ya. Mas Wawan Kuswandoka yang akhirnya menjadi pintu saya mengenal buku ini. Dan menurut saya buku ini buku keren.
Bayangkan buku setebal ini saya tadi menyelesaikannya beberapa jam, nggak nyampe sehari, karena memang asik dan menggoda untuk saya baca, dan saya langsung pengen sharing ke sini karena menurut saya ini satu hal yang barang bagus lah ya, barang bagus untuk disebarkan gitu. Kan termasuk saya, dan saya merasa agak terlambat di usia saya. Anak-anak saya udah besar gitu. Mungkin PR-nya nanti buat cucu saya. Saya akan sampaikan ini kepada anak-anak saya saat dia nanti membangun keluarga. Seperti apa membangun pola hubungan parenting antara orang tua dan anak, termasuk bagaimana menarik anak dalam pendidikan di dalam rumah, namun dengan kurikulum yang dahsyat seperti yang dilakukan Adi Satya Laksana kepada Umar Humam, anaknya, dan di SD-nya aja sudah ada di buku ini. Buku keren, silahkan dinikmati. Abiku Memang Beda, jilid 1. Assalamualaikum, salam literasi.